Roger, wise banget. Wise choice dari Genfix Aerowolf. Roger menjadi pilihan dari seorang super awat. Jangan lupakan juga Roger ini bisa ngejer atau nge-chase ke arah seorang Harley kalau misalkan emang Harley di pick nanti, atau Alice, tipikal Alice dengan menggunakan Lycan Punch. Kan dia bakal loncat positioning escape ya, kayak gitu. Bakal memanfaatkan hal tersebut dari Rogernya. Dan jangan lupakan juga bahwa ketika dia transform ke bagian Wolf, dia akan menambahkan armor atau damage reduction dari keduanya, magical dan both of physical. So Roger ini bakal jadi pilihan yang kuat banget di lini depan karena 3 lawannya bener-bener akan ada di lini depan dia. Oke, Ya, last pick setuju. untuk Genfix Aerowolf. Last picknya. Last pick Genfix Aerowolf. Kan Luoyi Udil, Luoyi Udil, Harley, Israel. Johnson. Oh, Benedetta Mid. Yes, benar. Benedetta Mid. Benar. Benedetta Mid. Johnson. Wow. Oh my Oh god. my god. Ada apa tuh Oji? Ini ada Hellcard. Ada Hellcard. Ada Hellcard lagi. Iya. Tuh, gue diem. Kenapa Ji? Enggak tahu nih kenapa ada Hellcardnya nih. Ada Hellcard. Ada. Nah, B. Last picknya apa, B? Lapu-lapu. Lapu-lapu sih bisa banget, aku setuju sih. Cangkel. Oh enggak Yuzo. Yuzo. Oh Yuzo ini mau mereka ambil ternyata dengan menggunakan Baxia tadi. Gitu. Oh wow. Bentar. Mereka mau ini Ji, mau sisi power dari Black Dragon Form buat ngincer-ngincer ke bagian depannya, front line-nya. Biar mereka pas dive itu nggak terlalu over. Iya. Kalau terlalu over dive juga sebenarnya malah jadi keuntungan gak sih buat Genfix Aerowolf karena mereka punya Baxia. Ini sih sebenarnya kalau Amat yang nggak main ya bakal keuntungan untuk Genfix Aerowolf ya. Sorry banget nih kalau ngomong kayak gini. Kenapa? Iya. Oke, Johnson. kita tahu punya Johnson, cuma Johnson is still Johnson. Kalau misalnya plane-nya nggak berhasil, Yes. ini bakal menjadi worst banget untuk mereka. Karena balik lagi di MPL semua setup itu setup yang cepat. Ya. Johnson itu adalah setup tipikal yang sangat lama kecuali dia pakai teleportation mobile. Oke, apakah bakal Ya ada tadi. mobil yang lewat dari belakang Nah, itu. dari seorang Ahmad dan juga Udil? Kita balas langsungkan saja. Ini dia game kedua, Genfix Aerowolf versus Alter Ego. Yes. Cukup menakjubkan sekali. Akan lucu sih. Apa? Kalau misalkan lagi dalam keadaan rapid touchdown Ahmadnya, terus tiba-tiba Udil kayak masang jalanan di tengah untuk diversion. Emang kan itu yang Oh, gue bilang. iya. Itu combo yang agak gimana ya? Wow. Tapi kalau misalnya itu kejadian bener-bener Lucu wah, lucu lucu banget. Kalau kemarin mungkin- di MDL kan ada naga di belakang. Mm-mm. Oke, Fredo bakal coba dibalikin keadaannya. Diagresifin balik, bahkan lihat dari tim Genfix Aerowolf gak ada yang mengcover seorang Fredo. Para pemain dari tim Alter Ego bakal coba untuk mengamankan Fredo di arah top level 4. Seperti yang sudah gue bilang. Seperti yang udah gue bilang. Kalau misalnya gak di cover, Fredo bakal ditumbangin dan first blood betul saja didapatkan oleh seorang Udil. Ya, dan beberapa kali kita lihat sekarang sudah di Sally Boy cukup kerepotan tadi setelah ada seorang Fredo-nya, tapi kali ini sudah mendapatkan buff birunya atau purple buff-nya. Udah mulai ada ubur-ubur ya lele. Gak didapatkan Lebar ke belakang. memang didapatkan dan lagi. Masih dihindar dengan Never Night, tapi ternyata damage dari seorang super awat berhasil menumbangkan seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Dan bahkan Little Wonder didapatkan oleh seorang super awat tadi. Iya, bener banget. Super Awat tadi udah dapetin beberapa hal-hal yang baik ya di mid lane kali ini, dan kita lihat sudah ada Leo Murphy dan juga Pai seperti yang coba mengamankan arah XP lane-nya terlebih dahulu. Wow. Bukan hanya itu aja. Di arah top lane, Pai-nya di cover sama seorang Leo Murphy ternyata. Berada di gold lane dan Ahmad bakal berada di arah ESP lane. Ada seorang super awat di arah depan sana. Coba mencakar seorang Ahmad gak bisa pulang. Mau jadi koin eksekutif keluarga, tapi ternyata 2 poin diamankan oleh seorang Genfix Aerowolf. Karena mereka tahu power yang mereka miliki cukup kuat untuk saat ini, Profesor Kalbi. Iya, dan last hitnya dikasih ke Awad. Ini memang sengaja banget biar Wattnya bener-bener snowball 2-0-0. Ini bakal jadi poin dan pun di awal yang bagus banget bagi Genfix Aerowolf, leading the gold beda 400, tapi tidak menutup kemungkinan ini Sally Boy-nya bakal ditekan terus sampai dengan mid game nanti. Yes, bener banget, suara benar. Fredo Kitty bakal coba didapatkan kali ini. Ada Sally Boy, ada final blow karena bahkan damage cukup sakit dalam Fredo Kitty. Tapi lebih memilih untuk flicker. Never masih coba dihindari, tapi ternyata garukan dari seorang super awat. Serigala berbulu domba. Kali ini dengan damage-nya dan bahkan double kill didapatkan oleh seorang super awat. Oh, ini dia ada penabrakan dilakukan oleh seorang Johnson yang gak mau lihat-lihat orang di sana, tapi Leo Murphy-nya nggak bisa pulang. Triple kill diamankan oleh seorang awat ya, mencoba untuk mendapatkan Double kill seorang Ahmad. Masih dapat untuk memaksa. Satu mencoba disenterin dari Alter bisa absorb damage. Monster kill. Super awat sudah mendapatkan 6 poin kill di menit yang kedua. Oh my god, Tukel sampai kecebur ghost. Oh my god. Ini benar-benar power banget sih. Ini kalau kita ngomongin masalah power spike-nya dari Roger sendiri, kita tahu sendiri dia bakal punya power yang luar biasa banget nanti di menit yang ketiga, apalagi dengan 6 poin kill seperti ini. Mungkin saja
udah jadi Raptor dan bahkan langsung menuju ke arah Endless Battle untuk sekarang. Ini sih kalau aku lihat ya bener-bener Wattnya dikasih makan banget ya. Dengan udah dapat 6 total killnya di sini menandakan bahwa Watt ini bukan sembarang nih sebagai seorang jungler. Tentunya dari Celiboy pun harus berhati-hati dan juga harus ada perubahan strategi yang dilakukan oleh kedua tim. Oke, lihat. Bakal coba ditangkap tapi ternyata ada satu buah flicker dapatkan tapi Ahmad langsung ke arah seorang Clay. Tabrak lari. Rinasmi kali ini bakal coba dapatkan poinnya ke arah belakang menuju ke arah seorang Udil. Apapun yang terjadi. Langsung dia keluarkan saja teleportasinya ada bye-bye. Udilnya gak pulang. Berhasil ditumbangkan. Apa yang terjadi? Bahkan Ahmad bakal coba dipaksakan Godlike. 2 poin tambahan untuk Genflix. Alter Ego berada di posisi yang tidak baik di menit yang ketiga kali ini. Ya ini akan menjadi pertanda juga untuk Alter Ego mendapatkan kekalahan pertama. Bisa jadi kali ini bisa terjadi karena kita lihat dari segi goldnya sudah lebih dikuasai oleh Genflix, terutama dari segi killnya berbanding 5 dan kali ini kelihatan udah ada pas. Ditangkap begitu saja, Rinasminya udah gak punya naga lagi, langsung coba dipaksakan keadaannya. Ditumbangkan dengan 1 kali sahabatan, bahkan 2 poin diamankan Alter Ego. Genflix terlalu birahi melihat ada seorang Alice di arah top lane. Sedangkan itu di arah bottom lane, Watt memilih fokus untuk dapetin 1 turret tambahan untuk tim Genflix Aerowolf. Bener banget. Watt tadi aku sempat notice dia hampir mendapatkan maniak ya. Cuman ternyata agak sedikit lama akhirnya mendapatkan monster kill. Kalau tadi aku sempat. Bahkan langsung Windtalker kalau misalkan lihat dari sini. Tough Boots juga untuk meminimalisir damage yang dihasilkan dari Leo Murphy dan juga Udil, bahkan serta Pai. Dan mengingat juga bahwa dispersion rotation ini sangat menyakitkan bagi seorang Roger yang berada di lini depan. Yes, flicker berhasil dikeluarkan, tapi Pai dari top lane bakal coba dihajar 3 player dari para pemain dari tim Alter Ego. Coba dipaksa Ahmad, langsung ada tabrakan, di follow up oleh seorang Pai. Enggak, hanya untuk mengcover Pai saja. What a play from Ahmad, tertangkap Fredo Kitty, gak bisa pulang, maka coba dilempar ke arah belakang. Ada Rinas dereng dengan agaknya Leo Murphy yang dituju udah gak punya lagi, tapi execute Israel didapatkan 1 poin dari seorang Udil di arah top lane tambahan tim Genflix Aerowolf mengamuk. Bener banget, 2 orang harus terpick off dari tim Alter Ego ini bener-bener harus segera diganti strateginya. Menurut aku ini nggak bisa kayak gini terus supaya bisa ada perkembangan lebih lanjut sih menurut aku sih. Kalau misalnya kayak begini terus ini bahaya banget untuk Alter Ego. Satu sih, ingat Roger itu adalah salah satu hero yang paling kuat banget untuk megang snowballing. Kalau Roger udah berada di posisi yang cukup enak, ini bakal berat badan. Ternyata Ahmad ninut muter dulu ninut muter-muter di ranked X, muter-muter di MPL. Yes. Astaga. Leo Murphy berhasil nangkap seorang Fredo Kitty, tapi ternyata Leo Murphy yang dimakan begitu saja. Gak ada yang bisa menahan semua damage dari seorang super awat. Ya, tapi diam-diam Celiboy juga mendapatkan kill ke arah seorang Rinasmi di sana dan langsung aja objektif gaming ke arah Turtle yang Wati kali ini tanpa ada gangguan, tanpa ada kontes, seperti mengamankan Turtle yang sudah hadir di tengah-tengah lane of down. Iya, ini kayaknya Johnson pertama kalinya keluar di MPL season yang ke-7 ya, Profesor ya. Iya, ini by the way Johnsonnya ternyata buat creating space tau dari tadi. Lihat nggak? Kayak perhatiin nggak? Kayak Celiboy itu ditempel banget sama Pai. Benar. Karena Pai-nya dari tadi juga di top lane menang banget dari segi laning phase-nya. Makanya di sini Alter Ego memanfaatkan gimana caranya Pai bisa benar-benar nge-deal damage barengan sama seorang Celiboy, dan tentunya membuat keuntungan juga bagi Celiboy yang tadi dia 1-2-3 untuk di awal game, 1-2-3 dari KDA dan sekarang 3-2-3. Ya. Bukan hanya itu aja, Panu dan paksa dari Udilnya, Purifier dan dikeluarkan. Ejector akan berhasil. Udah bakal ditembak seorang Bravo dan hilang begitu saja. Killing speed didapatkan. Bravo bakal menjadi pilihan. Setelah benar-benar Cowboy memilih untuk mundur terlebih dahulu karena terlalu sakit ditempel oleh seorang Bravo. Leo Murphy bakal mencoba untuk memberikan damage dari mid lane, dan mid lane-nya harus pecah dari tim Alter Ego. Iya, belum ada pergerakan dari Ahmad yang ikut menjoin ke arah Warrior, tapi kalau kita sekarang sudah ada Pai yang menjadi bulan-bulanan dari Watt kali ini harus pula juga di shutdown seorang Celiboy-nya legendary, dan kali ini Alice. Ahmad langsung tabrakan dari arah belakang, bakal di follow begitu saja. Bravo pun harus coba hilang, masih ada revitalize. Leo Murphy tergaruk kembali, asal TPS sudah muncul, shieldnya begitu saja ditangkap dan bahkan Udil kembalikan ke arah, terbakar api aspara di arah mid lane. Udil yang bisa seorang diri 2 vs 1 dan gak cukup power untuk menumpangi tim Genflix Aerowolf. Yes, wipe out everybody's dead. Kali ini Watt tanpa ada gangguan mencoba untuk mengambil orange buff milik seorang Celiboy-nya. Ini bener-bener bahaya banget. Wah, Genflix Aerowolf udah bisa owning banget di match kali ini, Oji. Ya gimana nggak owning di menit yang kedua awalnya dapat 6 kill. Iya. Susah banget, dan ini adalah snake time. Ini kali pertama Watt bermain sebagai jungler sebelumnya pos ini diisi oleh Battle. Yeay, ini ada informasi menarik tuh buat kalian untuk menambah-nambah informasi dan juga fun fact. Fun fact. Oke, Profesor silahkan. Ya, mengingat tadi
kita sempat lihat 6-0 yang snowballingnya sangat luar biasa dari Awat, dan bahkan Awat tidak berhenti snowball. Makin banyak lagi dari segi itemnya dia di Wild Talker, dan bahkan di Endless Battle. Anyway, Turtle juga diamankan oleh teman-teman lagi. Leo Murphy terlalu offside, tapi ada tabrak laut dari seorang Ahmad mengcover seorang Leo Murphy. Leo Murphy pada Justin memilih untuk mundur, tapi ada Clay di sana. Clay hati-hati, langsung ada satu buah Jackson dan seorang Udi pun harus coba. Leno di depan sana nggak bisa berbuat banyak, tapi covering baik dari Kevin Syarov. 4 playernya sudah mengcover, bahkan Ahmad nggak bisa punya after damage lagi, harus hilang juga. 2 hilang dan ini bencana. Meanwhile dari top lane dari tim Alter Ego bakal fokus mendapatkan turret kedua dari tim Kevin Syarov. Iya, diam-diam seorang Pai ini bisa mencoba untuk menyolong turret dan objektifnya, dan kali ini Celiboy mencoba untuk melakukan backup-nya terlebih dahulu, tapi sepertinya langsung mengarahkan dirinya ke arah Gold. Sementara itu di mid lane sudah ada Leo Murphy dan juga Clay bersama dengan Watt akan saling berhadapan bersama dengan Pai juga di situ. Kevin Syarov sudah memegang momentum, Asap Force ke arah belakang dengan satu one knife dibalikin keadaan dengan satu buah ada blow dan juga Emiliano Justin. Fredo pun harus tumbang, ada tabrakan Mountain Star Ahmad Bravo yang disambil di sana. Clay masih ada berada di arah belakang. Leo Murphy bakal fokus ke pilihan terjadi dari Vitalize pun bakal tercatat. Apakah ini momentum yang akan diamankan oleh tim Alter Ego atas tim Kevin Syarov, Profesor KB? Ini bisa jadi momentum kalau seandainya nanti Awatnya yang bakal tertangkap, apalagi dengan Leo Murphy yang dari tadi on point banget untuk menghentikan pergerakan daripada seorang Fredo, dan Ahmad dengan timing momentumnya Celiboy, tapi cutting minionnya sama Pai sih ini yang harus diatingi jempol. Mereka benar-benar sabar manfaatin yang namanya satu buah landing phase untuk nantinya teman-teman Kevin Syarov jadi nggak bisa nge-push. Yes, Nggak bisa karena inhibitor turret. cutting lagi, cari duit sampai duitnya sama. Bedanya profesional player sama orang biasa ya begini. Ya nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nabrak ya gak sih? Tapi Ahmad bakal coba melakukan rotasi. Ngeng di sana. 2 player udah ngebuka. Ahmad sudah melihat, muter-muter begitu saja. Tapi ada Clay. Informasi didapatkan. Ada seorang Awat yang tertangkap begitu saja. Meanwhile dapat memilih untuk mundur dengan belikan terus lagi. Damage diberikan, tapi Ahmad langsung menuju ke belakang, tabrakan mau dengan Awat. Damage-nya belum cukup. Tapi Udin di sana damage cukup besar. Catat. Awatnya pun harus hilang tanpa basa-basi. Telepon dari Boy bebas banget dari belakang. Rinasi bakal coba disunat begitu saja. Damage yang besar dan bahkan double kill didapatkan oleh seorang Ahmad. Bravo, tersisa seorang diri. Clay juga tersisa seorang diri di sana. Apa yang terjadi? Clay bakal coba dikejar hanya untuk membuy time saja. Sudah pasrahkan diri kepada ilahi. Dari seorang Clay hanya bisa recall dan bahkan this is the end. Iya, this is the end for seorang Selena di situ, dan Lordnya sudah mulai hadir tengah-tengah kita. Ahmad langsung objektif gaming ke arah mid lane-nya terlebih dahulu. Ini benar-benar bahaya banget. 3 orang, ada Pai, Celiboy, dan Leo Murphy langsung objektif gaming ke arah Lord tanpa ada kontes. Ada Bravo yang coba hadir, tapi sepertinya tidak bisa terlalu banyak membantu teman-teman dari Kevin Syarov. Dan ternyata retribution ya, bukan retribution dari Warkop. Bakal coba dipasang, tabrakan lagi dan lagi. Ahmad bukan sembarang Ahmad. Ini Ahmad adalah pembalap dari F1 ya. Iya, Ahmad yang bukan Dani tentunya. Hah? Ahmad yang bukan Dani. Oh iya benar juga. Benar juga. Tapi dari tadi ya timingnya Patah ya, juga. Dan di bagian Lord tadi sih, Lord pertama kali muncul tiba-tiba itu satu momen dimana Wattnya benar-benar tertangkap. Makanya aku bilang sisi fall off dari Watt adalah ketika Wattnya tertangkap nantinya. Dan bahkan dari segi goldnya langsung snowballnya jauh banget. Hal tersebutlah yang membuat teman-teman dari Alter Ego memenangkan team fight, apalagi mendapatkan Lord di momen yang sangat krusial seperti ini. Itu Udil featuring Ahmad sih. Udah valid no debat. Itu karena Udil featuring Ahmad, tapi di arah top lane. Apakah bakal coba dikawal Bapak Lord terhormat, tapi Ahmad cuma lewat saja. Ada Nosin di sana, tertabrak begitu saja, nggak ada yang didapatkan 1 poin pun. Bahkan dari para pemain tim Alter Ego bakal fokus di arah mid lane juga. Disangkap dan ada Udil di sana dengan damage yang cukup besar kali ini, Gio. Iya, ngeri-ngeri banget ya yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Tapi kredit juga untuk tim Kevin Syarov sangat disiplin sekali melakukan defensive lane. Kali ini ada Watt yang sudah ada di depan dari seorang Pai-nya. Oke, disangkap langsung ada Winter Stranger. Ejector yang gagal. Pai, Winter Stranger save the day. Tapi ada ball ke belakang dinasti bakal mundur coba. Damage diberikan. Tapi Pai-nya udah mulai masuk. Ahmadnya belum ada, naga dading didangdung. Dan langsung menabrak di arah sana. Bersama dengan Udil. Lihat, Celiboy-nya bakal coba momentum karena Fredo Kitty didapatkan 1 buah poin. Belum. Berapa pun harus hilang. Rinaspi darah belakang. Mengejar seorang Udil. Udil masih bisa selamatkan Rinaspi-nya yang harus tersunat di sana, Gio. Bener banget, Celiboy kali ini dan juga Pai. 2 mau Tsubasa Misaki menghilangkan seorang Watt-nya. Awas harus pula begitu juga Selena. Double kill. Dan kali ini Fredo mencoba untuk bertahan ejektornya ke belakang. Pai masih cukup kuat untuk berhadapan
dilakukan dengan Fredo. Seliboy dan Boy kali ini bakal standby dari mid lane, tapi Ahmad bersama dengan Udil, apakah bakal ada satu buah tabrakan? Lihat Ahmad dan juga Udil nge Rabikir tabrak langsung menuju ke arah base, bahkan wipe didapatkan. Oh my god, this is Johnson untuk pertama kali di FPL dan berhasil mendapatkan poin atas tim Alter Ego. What a comeback. Really keren banget ini. Dari early game sampai mid game bener-bener Alter Ego dipepet habis banget. Dan ternyata dibalikan keadaannya. Iya, momen